Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy morning anak-anak. Selamat pagi ya. Semoga kalian masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pembelajaran kedua kali ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini, agar kalian mampu mendeklamasikan kembali puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Melalui kegiatan membuat kolase, kalian mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar. Serta kalian mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan kalian. Baik, selanjutnya pada pembelajaran kedua, kalian bisa lihat di sini gambarnya. Aku sarjana pemulung pada teks di halaman 122. Kalian baca dari awal hingga akhir paragraf ya. Berikut Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Deklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Jadi misalkan kalian ingin mendeklamasikan puisi yang kalian buat, atau ada puisi yang ingin kalian baca, kalian membacanya penuh dengan ekspresi, dengan tangan yang gerak dan mimik yang sesuai, mimik atau muka kalian ya yang sesuai dengan temanya. Jika tema puisinya sedih, berarti muka kalian harus menyentuh, harus turut sedih ya. Nah, sekarang langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Pertama, kalian bisa tulis di buku tulis, memahami isi puisi. Dua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Tiga, memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada. Ya, ada tempo. Dalam puisi pun ada tempo anak-anak, cepat lambatnya pengucapan kata-kata, irama, panjang pendek bunyi, serta kemerduan bunyi, serta pelafalan atau cara seseorang mengucapkan bunyi bahasanya saat membaca puisi. Keempat, memperhatikan mimik atau wajah kalian masing-masing. Pada pembahasan pembelajaran 2 kali ini, Ibu juga akan menjelaskan sedikit dari karya seni kolase, karena kita sudah sering ya, yang semester 1 juga sudah membahas tentang kolase. Apa itu kolase? Kalian masih ingat? Ya, kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai pola. Jadi ada beberapa barang bekas nih yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni, ya seperti kalender yang sudah bekas, majalah, dan koran bekas ya. Bahan alami juga memiliki nilai jual loh jika kita memanfaatkannya dengan baik. Ada contohnya daun dan ranting kering yang kalian temui di pinggir jalan ya. Ada biji-bijian kacang hijau atau bunga kering. Daripada jadi sampah, mending dijadikan seni yang mahal. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut anak-anak menjadi bahan kolase. Next, upaya pelestarian makhluk hidup. Ada beberapa populasi di sini. Jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain yaitu pada hewan nih. Kenapa hewan bisa langka? Ya, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, lalu digunakan sebagai hiasan serta obat. Kalau sedangkan tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya ya. Seperti kita menanam pohon cabai, kita petik terus-menerus tanpa ada merawatnya, tanpa menyiramnya ya, lalu itu termasuk tidak melestarikannya. Kedua,
membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama itu pada hewan, sedangkan pada tumbuhan sulit berkembang biak. 3. Pada hewan, habitat dirusak oleh manusia. Tempat tinggalnya hewan itu dirusak oleh manusia, anak-anak. Misalkan di hutan ya, yang seharusnya ada yang di hutan, hewan hutan menjadi langka. Kenapa? Ya misalnya dibakar oleh manusia untuk dijadikan lahan ya, sedangkan tumbuhan terkena hama karena jarang dilestarikan. Sekarang untuk hewan lagi tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam, sedangkan tumbuhan terakhir mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Next, bagaimana kondisi lingkungan yang ada pada gambar ini anak-anak? Ya, upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut. Bagaimana ayo? Untuk memulihkan, ini ada pohon ditebang ya. Pohon yang ditebang secara liar dan tanah pun menjadi gersang. Beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan yaitu penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka seperti gajah ya, penebangan hutan. Adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kedua, penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka. Jadi hewan yang liar yang langka tersebut dimasukkan ke dalam tangkar, serta tumbuhan langka tersebut dilestarikan ya. Pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ itu bisa dijelaskan di sini pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti ada cagar alam di dalam ya, berarti di dalam itu dalam wisata. Di dalam wisata itu terdapat mereka yang melestarikan beberapa makhluk hidup yang melestarikan tumbuhan, entah itu hewan ya, dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Di samping dari in situ, di sini ada ex situ. Perbedaannya yaitu pelestariannya ini ada di luar habitat anak-anak, sedangkan in situ itu ada di dalam habitatnya. Ini ex situ itu di luar habitatnya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, ya, museum zoologi dan herbarium. Next, untuk tugas halaman 121 dan tugasnya bacalah puisi Sahabatku Seorang Pemulung yang seperti di awal tadi, halaman 122 dengan intonasi yang jelas. Oke, dengan gerakan yang jelas, dengan mimik muka yang jelas dan jeda yang sesuai, atau rekam berbentuk video dengan bantuan mamah. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.